Selamat pagi, sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberi kita damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah. Firman Tuhan dalam kitab Yudas 1 ayat 2 dikatakan rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ini hebat, ini doa, ini satu kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Yudas. Sebagai Rasul Kristus, ada 3 hal penting yang dia sampaikan. Dikatakan rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Luar biasa, rahmat adalah satu berkat khusus yang daripada Allah. Berkat yang datang daripada Tuhan. Kemudian ada damai sejahtera, damai yang berbeda dengan hal-hal yang dunia berikan. Damai yang tidak dapat dibeli oleh apapun juga. Damai yang membawa kita berbahagia, bersukacita, dan bergembira karena Tuhan. Sahabat di dalam Tuhan, kalau kita melihat kehidupan Zakeus sebelum dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dia juga bahagia, tapi bahagianya berbeda. Tetapi setelah Zakeus berjumpa secara khusus dengan Yesus, bahagianya luar biasa. Bahagianya bukan saja dia miliki, tapi dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dia menjadi berkat bagi orang-orang di zamannya. Dan kita melihat hidupnya berubah 180 derajat. Kenapa? Karena Kristus adalah sumber dari kesejahteraan atau damai sejahtera itu. Ini luar biasa, belajar dari Zakeus. Pada waktu Zakeus hidup, dia tidak memikirkan orang lain. Setelah Tuhan berjumpa dengan Zakeus, Zakeus menjadi berkat yang hebat, menjadi berkat yang luar biasa. Semua orang-orang yang telah dirugikan dan menjadi rugi karena Zakeus itu telah dikembalikan. Dengan luar biasa. Jadi kehidupan kita ini tanpa Yesus akan mengalami namanya kebahagiaan semu. Tapi setelah kita berjumpa dengan Yesus, setelah Yesus menjadi juru selamat kita, kebahagiaan kita akan berbeda. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, mari kita miliki damai sejahtera yang datang daripada Allah. Damai sejahtera yang datang daripada Yesus. Dan melalui kuasa Roh Kudus, dia akan melimpahi kita dengan damai sejahtera yang luar biasa. Yang terakhir dikatakan kasih kiranya melimpahi kamu. Luar biasa, kasih. Dan kasih yang diharapkan adalah kasih agape, kasih Allah. Yang Allah nyatakan pada kita, biarlah ada di dalam hidup kita. Sehingga kita mampu mengasihi orang lain, termasuk orang-orang yang melukai hati kita, orang-orang yang membuat kita sedih, orang-orang yang menyakiti kita. Kita mampu mengasihi mereka, kita mampu mendoakan mereka. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, dan seterusnya. Sahabat di dalam Tuhan, tidaklah mudah untuk berjalan dalam kasih, menghadapi keadaan dunia, kondisi yang terjadi hari-hari ini. Tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kalau kita tinggal di dalam firman itu yang selalu mengingatkan kita, sehingga kita tidak hidup arogan, kita tidak hidup melukai hati orang lain, kita tidak saling membenci, kita tidak saling mencemooh, tapi kita saling mendoakan, saling mengasihi, saling memotivasi. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, saya teringat ada orang yang sampai memposting sesuatu di media sosial tentang saya. Tapi saya tetap belajar untuk mengasihi, dan pada waktu keluarga ini mengalami kesulitan, saya juga masih mendoakan, memikirkan, dan membantu keluarga ini. Sahabat di dalam Tuhan, hidup kita ini harus berbeda. Iya, dan kita harus sadar bahwa setiap kita tidak ada musuh dengan orang lain.
Musuh yang sesungguhnya yang Rasul Paulus sampaikan adalah roh-roh jahat, kuasa setan, iblis, penguasa di udara. Dan inilah musuh-musuh kita. Dengan saudara seiman, dengan keluarga, dengan siapapun. Tidak ada kata musuh. Mereka adalah saudara kita, mereka adalah sahabat kita, mereka adalah sesama kita. Ya, walaupun seringkali juga dipakai oleh kuasa kegelapan, dipakai oleh roh jahat untuk melukai kita. Tapi ingat, musuh kita adalah kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa setan, iblis. Dan teman-teman, keluarga, sahabat-sahabat bukan musuh kita. Karena itu setiap kita, mari kita berdamai satu dengan yang lain. Mari kita saling melepaskan berkat. Mari kita saling memotivasi. Di antara jemaat harus saling mendukung, harus saling memberikan semangat dan dorongan. Sehingga berkat yang disampaikan oleh Rasul Yudas ini akan menjadi berkat yang hebat. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu, melimpahi kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Hamba berdoa buat sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya rahmat dan juga kasih damai sejahtera melimpahi hati kami. Sehingga kami tidak ada lagi pikiran untuk memusuhi orang lain. Teman-teman kami, keluarga kami, tapi biarlah kami ya Tuhan, hanya kami mengerti dan kami tahu bahwa musuh kami adalah kuasa si jahat, setan, iblis, dan roh-roh jahat. Musuh kami yang harus kami hancurkan lewat doa-doa kami, lewat persekutuan yang manis dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Ajari kami untuk memberkati satu dengan yang lain. Ajari kami saling mendoakan, saling mendukung. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.